Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran ekonomi kelas 12 nih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kalian hari ini kita akan belajar tentang apa? Semoga kalian sudah belajar materi ini terlebih dahulu ya agar kalian paham dan mudah untuk mengikuti pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang APBN ya. Pasti sebelumnya kalian pernah mendengar tentang APBN namun kalian tidak tahu apa itu APBN. Eits, tidak perlu khawatir karena hari ini kita akan membahas APBN satu persatu. Materi APBN ini nanti akan dijelaskan oleh 3 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang pertama ada Aisyah Fajar Eko Oktaviana, selanjutnya yang kedua ada Imam Mustaqim, dan yang terakhir materi akan disampaikan oleh Tiffany Maya Hernina. Selamat menonton. Mengapa ya kita perlu belajar tentang APBN? Apakah kalian mengetahui apa tujuan mempelajari APBN? Jadi, kita perlu mempelajari APBN karena dengan belajar APBN kita mampu untuk mengidentifikasikan konsep dasar dari APBN. Selanjutnya dengan kita mempelajari APBN, kita juga mampu untuk mengidentifikasikan apa saja fungsi dari APBN. Dan yang terakhir, dengan kita mempelajari APBN, kita mampu untuk menganalisis tujuan dari adanya APBN dalam suatu negara. Apakah memang APBN sepenting itu? Jadi simak dengan baik-baik ya. Sekarang, coba jawab pertanyaan tersebut, apa itu APBN? Apakah kalian sudah mengetahui pengertian dari APBN? Jika kalian belum mengetahuinya, simak video penjelasannya ya. Jika perlu, ambil buku catatan untuk mencatat poin-poin pentingnya. Jadi, anggaran belanja dan pendapatan negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertian dari APBN yang telah dijelaskan merupakan pengertian secara luas. Beberapa ahli juga memiliki pendapat berkaitan dengan pengertian APBN. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian APBN menurut para ahli. Lalu, jika itu merupakan penjelasan terkait tentang APBN secara luas, bagaimana penjelasan tentang APBN menurut para ahli? Jadi, menurut para ahli di sini yang pertama ada Nurjaman Arsyad yang menyatakan bahwa APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun dituangkan dalam angka-angka. Selanjutnya, menurut pendapat M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang merinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, menurut pendapat M. Suparmoko,
APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Pendapat ahli yang terakhir menurut Refrisan Baswir menjelaskan bahwa APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yang akan menjadi pembahasan adalah fungsi APBN. Belajar APBN bukan hanya memahami pengertiannya saja, tetapi juga harus memahami fungsi-fungsi dari APBN. Agar lebih jelasnya, mari kita tonton penjelasan tentang fungsi-fungsi APBN. Jika kita sudah memahami tentang pengertian dari APBN, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 dikemukakan tentang fungsi APBN terbagi ke dalam 6 bentuk. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sehingga setiap kegiatan yang berdasarkan APBN dapat dipertanggungjawabkan karena berlandasan dengan hukum. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan artinya anggaran negara menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan memiliki arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, yang keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi artinya anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan membosankan sumber daya yang tidak perlu, serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian di sebuah negara tersebut. Yang kelima, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi artinya agar pemerintah menjadi alat untuk mengupayakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian di sebuah negara. Yang terakhir adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk semua daerah. Setelah kita memahami pengertian dan fungsi APBN, alangkah lebih baiknya jika kita juga memahami tujuan APBN. Suatu negara membentuk APBN pasti memiliki tujuan. Kira-kira tujuan suatu negara membentuk APBN untuk apa ya? Daripada penasaran, mari kita simak penjelasannya saja. Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan sebuah negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis untuk menjaga dan melaksanakan kegiatan kenegaraan, untuk meningkatkan produksi
dan juga kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara harus dirumuskan sedemikian rupa yang mencakup perkiraan periodik dari semua pengeluaran dan sumber penerimaan. Setiap tahun, pemerintah menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara umum, tujuan penyusunan APBN memelihara stabilitas ekonomi dan juga mencegah terjadinya defisit anggaran. Dan sebagai pedoman penerimaan serta pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan serta peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, dan juga diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran masyarakat. Di dalam APBN, dipilih atau diusulkan suatu program sebagai program jangka panjang. Pembangunan pada sektor ekonomi juga akan mempengaruhi bidang lain dalam proses untuk meningkatkan produktivitas suatu negara. Adanya peningkatan produktivitas ini selanjutnya akan mempengaruhi bahwa akan adanya kemungkinan untuk meningkatkan tabungan. Ketika tabungan itu meningkat, hal tersebut juga akan membuka kemungkinan seseorang untuk melakukan investasi. Investasi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan pada investasi tersebut, sehingga hal tersebut diharapkan mampu memberikan peningkatan kesempatan kerja serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat di negara tersebut. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari adanya APBN di suatu negara. Setelah memahami pengertian APBN, fungsi APBN yang telah dijelaskan satu persatu, dan tujuan dari pembentukan APBN kurang lengkap apabila kita tidak berlatih untuk mengerjakan soal. Selanjutnya, kalian bisa menyiapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat dan mencari jawaban dari soal yang disajikan. Latihan soal ini berguna untuk mengukur apakah kalian sudah benar-benar memahami materi APBN yang telah dijelaskan. Jika kalian sudah memahami materi APBN tadi, maka tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Namun alangkah baiknya kita tetap untuk mengerjakan latihan soal berikut ya. Selamat mengerjakan. Sekarang, coba jawab pertanyaan yang telah disajikan dengan jawaban yang baik dan benar. Pertanyaannya, jelaskan pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, serta analisis dampak positif dan negatif dari pelaksanaan APBN terhadap perekonomian Indonesia. Lalu sertakan contoh konkret untuk mendukung jawaban.
Halo, kembali lagi. Setelah kalian mengerjakan soal dan diberikan waktu untuk mengerjakannya, sekarang saatnya kita untuk membahas soal tadi. Siapkan jawaban kalian ya. Apabila jawaban soal kalian masih kurang tepat, bisa untuk dikoreksi jawabannya seperti pada video pembahasan. Yuk simak videonya. Halo anak-anak, berjumpa lagi. Jadi karena tadi waktunya sudah selesai, waktu pengerjaan sudah selesai, sekarang kita akan membahas soal yang telah kita kerjakan tadi satu persatu ya. Semoga kalian sudah selesai semua ya dalam mengerjakannya. Yang pertama kita akan membahas soal yang berkaitan dengan pengertian APBN terlebih dahulu. Ayo, siapa yang belum menjawab? Ayo simak penjelasan dari Ibu ya. APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang mencakup semua pendapatan dan belanja negara. APBN itu berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan keuangan negara serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari APBN. Jadi soal yang nomor 1 sudah terjawab berkaitan dengan pengertian APBN. Jika sudah paham, selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya. Jangan lupa disiapkan jawabannya. Selanjutnya, soal yang kedua berkaitan dengan analisis dampak positif serta dampak negatif dari pelaksanaan APBN di suatu negara. Jadi pelaksanaan APBN itu juga menimbulkan dampak positif serta dampak negatifnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu sertakan contoh konkret untuk mendukung jawaban. Dari pertanyaan tadi, apakah anak-anak sudah mampu menganalisisnya? Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan dampak positif dari penerapan APBN di perekonomian suatu negara. Dampak positif karena adanya APBN yaitu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, fasilitas publik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan infrastruktur suatu negara. Selain itu, dari adanya APBN di suatu negara juga memberikan dampak positif. Dampak positif ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan mampu untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Jadi itu tadi merupakan dampak positif dari penerapan APBN di suatu negara. Jika tadi pertanyaan yang berkaitan dengan dampak positif APBN sudah terjawab, sekarang kita akan menjawab yang berkaitan dengan dampak negatif dari penerapan APBN di suatu negara. Jadi selain memberikan dampak positif, penerapan APBN juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif ini timbul apabila APBN itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Contoh dari dampak negatif adanya APBN ini salah satunya yaitu ketidakmerataan pembangunan. Misalnya saja, terjadinya ketidakmerataan pembangunan di suatu daerah tertentu, maka ada suatu daerah yang lebih diunggulkan dibanding suatu daerah yang lain. Hal itu akan menimbulkan ketimpangan. Selain itu, dampak negatif lainnya dari penerapan APBN jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan korupsi. Mengapa APBN dapat menyebabkan korupsi? Hal itu dikarenakan apabila APBN tidak dikelola dengan baik, maka akan membuka peluang bagi pejabat-pejabat untuk menyalahgunakan wewenang. Jika kita tadi sudah membahas hal yang berkaitan dengan dampak positif dan dampak negatif dari penerapan APBN di suatu negara, maka kita akan memberikan contoh konkret dari dampak positif penerapan APBN di suatu negara.
dampak positif dan contoh konkretnya di suatu negara karena adanya penerapan APBN itu salah satunya dengan program pembangunan jalan tol yang didanai oleh APBN yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi, meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya, contoh konkret dari dampak negatif penerapan APBN di suatu negara yaitu adanya kasus korupsi dalam proyek infrastruktur yang dibiayai oleh APBN, di mana dana yang seharusnya digunakan tersebut untuk pembangunan jalan justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hari ini kita sudah belajar tentang APBN. Dimulai dari pengertian APBN, 6 fungsi yang dimiliki oleh APBN terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dan yang terakhir kita juga belajar tentang tujuan penyusunan APBN. Selain itu kita juga sudah belajar untuk mengerjakan latihan soal nih. Apakah dengan menyaksikan video tadi membuat kalian menjadi lebih paham? Semoga kalian lebih mudah memahaminya ya. Tidak terasa sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah segera berakhir. Semoga yang kita pelajari hari ini tentang APBN bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Bila ada salah dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran materi lainnya. Tetap semangat dan jangan menyerah. See you. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.